Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman subscriber. Semoga kita semua dalam rahmat, ampunan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, video kali ini saya akan menampilkan cara untuk melacak benda yang hilang. Kehilangan benda itu adalah hal yang menyedihkan ya. Akan tetapi video ini tidak menjamin 100% ini terbukti ya. Akan tetapi ada beberapa kali saya menangani kasus dan alhamdulillah mendapatkan jalan penyelesaian yang bagus. Baiklah, langsung saja. Apa yang diperlukan untuk melacak benda kita yang hilang atau yang telah dicuri oleh orang? Yang pertama itu kalender. Kalender. Kenapa dengan kalender? Di kalender itu ada tanggal-tanggal Arab. Kita tahu huruf-huruf Arab dari 1 sampai 30. Biasanya Arab itu 29 aja. Nah, kita cuma perlu itu. Terus bagaimana? Misalkan hari ini hari Jumat tanggal 17 September 2020, maka berbeda dengan Arabnya. Arabnya tidak sama dengan tanggal kita pada umumnya. Misalkan aja nih, misalkan barang itu hilang hari ini 17 September misalnya. Kita cari tanggal Arabnya, mungkin tanggal 9. Nah, ini yang kita ambil dasar, tanggal 9. Lalu kita buka tangan kita seperti ini, kita hitung 9. Caranya seperti ini, 1 diambil dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini gambaran pelakunya nih. Sebenarnya ini main kebatinan ya, untuk mengetahui siapa sih pelakunya. Tapi yang nyata dulu pelakunya adalah orang yang berbadan tinggi, tidak gendut. Karena yang gendut itu kena nomor 5. Yang kurus kena nomor 1, 6. Ya, 11. Jadi ini ciri karakternya. Jadi dulu saya pernah nanganin orang yang kehilangan HP di kelas siswa saya. Ada yang kehilangan HP. Dipanggillah saya ya. Kemudian guru-guru minta tolong agar ditemukan ini punya temannya, kesian HP-nya hilang. Saya cari kalender dan saya hitung, kata saya, cari di kelas itu yang paling tinggi badannya. Ternyata ada 5 orang waktu itu datang. Akan tetapi malingnya langsung ngaku waktu itu. Katanya HP-nya ketemu diselip di antara jendela. Nah, mustahil kan kalau yang punya menyelipkan HP-nya di antara jendela, lipatan jendela itu. Padahal mungkin dia yang gugup. Yang mau diinterogasi ini gugup. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana ciri fisik orang itu, yaitu dihitung sesuai dengan kalender Arab tadi. Nah, kemudian bagaimana cara melacak arah hilangnya? Sebenarnya ini tidak terlalu spesifik ya, soalnya yang namanya benda ini kita jalan-jalan benda itu kemana-kemana. Cuman ini hanya sebagai pelajaran saja. Kita tahu arah mata angin yang bulat itu, sini. Nah,
itu kita tempelkan di tanah, kita putar ke arah matahari yang baru muncul pagi itu, nah dimana timbulnya kita taruh tadi. Kemudian kita hitung sesuai jumlah kalender Arab tadi. Misalnya 9, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ke arah situlah benda itu dibawa oleh pencuri tadi. Dulu saya pernah menangani orang, ini bukan dicuri, cuman barangnya hilang. Dia punya kacamata, lalu bilang ke saya, tolong bantu temukan kacamata saya. Setelah saya hitung, ternyata kata saya ke arah belakang. Ternyata di belakang itu ada kolam untuk mandi. Nah, kemudian saya telusuri ke situ. Kata saya, hati-hati menginjaknya ketika mau terjun ke dalam kolamnya. Takut-takutnya terinjak kacamata tadi. Setelah dia raba-raba dengan kaki, ternyata ketemu kacamatanya di dalam air tadi. Ya, itu pertolongan Allah. Kalaupun kembali ya memang karena memang masih ada rezekinya. Dan biasanya orang yang sudah dilacak seperti ini, kalau memang masih ada rezekinya, dalam 2-3 hari insya Allah akan kembali rezekinya barang tadi. Nah, tapi ini tidak menjamin 100% sama sekali kalau benda yang hilang itu dapat kembali kepada kita. Cuman ini hanya caranya saja, kalau ada yang mau mencoba. Kemudian lagi, dulu pernah saya sendiri nih yang mengalami kehilangan HP. Dulu itu HP berharga sekali, HP Nokia yang musik itu aja, Nokia musik. Nah, dulu saya punya itu, saya taruh di lemari, ternyata hilang. Apa yang saya lakukan? Saya ambil air aqua, lalu saya bacakan di situ surah Al-Zalzalah. Zalzalah artinya guncangan, sehingga orang yang mengambil barang itu terguncang. Maksudnya memberontak dirinya, tidak nyaman mengambil barang punya kita tuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berulang-ulang kita bacakan, kita tiupkan ke dalam air aqua. Kemudian kita bacakan Yasin. Yasin ujungnya, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maksudnya wa ilaihi turja'un, kembali. Turja'un artinya kembali. Nah, dengan harapan mudah-mudahan Allah meridhoi dan dikabulkan harta kita kembali. Dan ini satu lagi. Dulu itu saya membuat lombok ke dalam aqua botol itu. Lombok saya pecah-pecah, kemudian saya buat lombok ke dalam air tadi. Sebenarnya itu kurang bagus, Bang. Ya, jadi kalau bisa tidak perlulah pakai lombok, kesian orang yang kena itu, kesian. Jadi kalau bisa air saja kita bacakan ayat guncangan tadi. Nah, kemudian kita simbur tempat hilang tadi. Lalu kita mondar-mandir 3 kali bolak-balik gini. Ternyata apa yang terjadi, penonton? Setelah 3 hari ternyata orangnya datang mengembalikan. Dengan gemetar tangannya nyerahkan HP-nya ke saya. Orang itu putih orangnya. Apa katanya? Panas, lehernya panas. Sampai wajahnya yang putih itu terlihat merah-merah. Lehernya merasa panas beberapa hari ini katanya. Dan mohon maaf sama saya. Ya, saya maafkan. Nah, ini mungkin pengaruh lombok tadi. Jadi kalau bisa jangan, nah kesian kita menyakiti hamba Allah juga ini. Cuman dia mungkin khilaf. Khilaf itu terjadi karena ada kesempatan. Biasanya mungkin kita naruhnya sembarangan. Akhirnya ada kesempatan dia ngambil barang kita. Dan satu lagi, biasanya kalau sudah dihitung dan kita usahakan dengan air tadi, biasanya dalam mimpi ada juga sepertinya Allah itu ingin menunjukkan siapa pelakunya. Ya, ada saja ciri-ciri orang itu yang Allah perlihatkan kepada kita. Insya Allah apabila Allah menghendaki, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Kalau memang masih ada rezeki kita terhadap benda yang hilang itu.
Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan dalam ucapan perkataan. Perbuatan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.